Valentino Rossi baru saja membuat pernyataan mengejutkan di Mandalika. Franco Morbidelli datang ke Mandalika dengan beban yang berbeda. Ai Ogura kembali dihantam nasib buruk. Valentino Rossi baru saja membuat pernyataan mengejutkan di Mandalika. Saat ditanya siapa rival terbesarnya di MotoGP, ia menyebut nama-nama legendaris, Casey Stoner, Jorge Lorenzo, Max Biaggi, dan Dani Pedrosa. Namun ada satu nama besar yang hilang dari daftar itu, Marc Marquez. Rossi bahkan menyebut Lorenzo sebagai rival terkuatnya. Itu bukan sekadar rivalitas, itu seperti kisah cinta, kata Rossi dengan nada penuh kenangan. Pertanyaannya, mengapa Rossi tidak memasukkan Marquez, padahal keduanya pernah terlibat persaingan panas sejak tahun 2013 hingga Rossi pensiun di 2021? Publik tentu masih ingat kontroversi Sepang 2015. Tahun itu Rossi berhasil mengalahkan Marquez, tetapi justru kehilangan gelar juara dunia yang jatuh ke tangan Jorge Lorenzo. Dan kini, setelah menyamai rekor 7 gelar kelas Premier milik Rossi bersama Ducati, Marquez akhirnya buka suara. Karena kami tidak pernah bertarung untuk gelar, tegas Marquez. Ia menjelaskan lebih dalam. Tidak, bukan dengan cara itu. Hanya saja ketika saya tiba, lawan terbesar saya, misalnya, suatu tahun adalah Lorenzo. Dan kemudian beralih ke Dovizioso. Pernyataan itu terdengar dingin, namun juga logis. Faktanya, di era ketika Rossi tak lagi merebut gelar, Marquez justru tampil dominan. Musim ini pun menjadi buktinya. Marquez sudah mengunci gelar juara dengan 5 seri tersisa, dan kini ia bahkan bisa mengalihkan fokus lebih cepat ke tahun 2026. Ya, akhir pekan ini kami sudah mulai bekerja untuk 2026. Kami perlu mencoba beberapa hal lagi, mencoba sedikit memodifikasi setup, mencoba bereksperimen dengan berbagai hal yang tersedia, dan mulai bekerja untuk 2026, ujar Marquez. Dengan 11 kemenangan sejauh ini, Marquez berpeluang besar memecahkan rekornya sendiri dari 2014 dengan 13 kemenangan. Namun kali ini ia menegaskan tidak mau memberi tekanan berlebihan. Dulu saya selalu menang dan masih ada beberapa balapan tersisa. Rasanya saya ingin tiba di balapan berikutnya, menyerang, dan memenangkan segalanya. Tapi sekarang rasanya seperti saya mengalami begitu banyak tekanan selama musim-musim itu sehingga saya hanya ingin menikmatinya. Tetap saja, targetnya masih jelas. Sekarang saya sudah 11? Ya, kita bisa, karena saya memikirkan Phillip Island dan Valencia, katanya optimis. Lalu ia menambahkan dengan nada hati-hati. Mari kita lihat, target pertama adalah berusaha untuk tidak melakukan kesalahan bodoh, karena ketika Anda mencapai target utama, adrenalin turun dan terkadang Anda kehilangan konsentrasi yang sama. Drama Rossi dan Marquez mungkin tidak akan pernah berakhir. Rossi menolak mengakuinya sebagai rival terbesar, sementara Marquez merasa tak perlu bersaing dengan legenda itu untuk membuktikan dominasinya. Kini, setelah menyamai jumlah gelar Rossi, Marquez tinggal membuktikan satu hal. Apakah ia akan benar-benar melampaui sang legenda, bukan hanya dalam statistik, tapi juga dalam warisan sejarah MotoGP. Franco Morbidelli datang ke Mandalika dengan beban yang berbeda. Bukan hanya sebagai pembalap MotoGP, tapi juga sebagai wajah dari VR46 Racing Team yang kini didukung penuh oleh Pertamina. Bagi Morbidelli, Indonesia bukan lagi sekadar salah satu seri kalender. Ia menyebut Mandalika sebagai "Yipi Kandang". Rasanya seperti Yipi Kandang di Mandalika kali ini, ujar Morbidelli di konferensi pers. Kami sudah ke Jakarta, bertemu dengan orang-orang Pertamina, menjalani PR dengan publik Indonesia, dan saya bisa merasakan antusiasme yang luar biasa. Tapi bersama semangat itu, ada juga tekanan ekstra. Morbidelli tahu, ekspektasi publik Indonesia kini jauh lebih besar. Bersama Fabio Di Gianantonio, ia membawa misi, membuat Ducati kuning Pertamina tampil maksimal di depan puluhan ribu fans lokal. Musim 2025 Morbidelli berjalan konsisten. Ia hampir selalu berada di 6 besar, baik di sprint race maupun Grand Prix. Namun ada satu masalah besar, podium. Dari 17 seri, ia hanya 5 kali naik panggung kehormatan. Itu jelas belum cukup. Ini musim yang solid, kami hampir selalu ada di 5 besar.
Tapi di saat yang sama, kami jarang sekali finish 3 besar. Itulah target kami sekarang, tegas Morbidelli. Dan Mandalika memberinya harapan. Tahun lalu, ia nyaris meraih podium di sini, bahkan mampu bertarung melawan Francesco Bagnaia. Sayang, satu kesalahan kecil di kualifikasi membuatnya start dari posisi 9. Ia tetap tampil luar biasa, tapi harus puas di posisi 4. Tahun lalu Mandalika adalah salah satu YP terbaik saya. Saya punya kecepatan luar biasa, tapi sayangnya Pecco, Bagnaia, berhasil mengalahkan saya di akhir, kenang Morbidelli. Kini, ia datang dengan modal berbeda, ritme yang lebih konsisten, mental yang lebih matang, dan dukungan penuh publik Indonesia. Namun pertanyaannya, cukupkah itu untuk menembus podium? Jelas kami datang dengan ritme bagus, kami cepat, kami konsisten. Tapi kami ingin meningkatkan performa. Mari kita lihat apa yang bisa kami lakukan, pungkasnya. Di balik senyumnya, Morbidelli tahu, podium di Mandalika bukan hanya soal kebanggaan pribadi. Ini soal membalas kepercayaan fans, sponsor, dan timnya. Dan di akhir pekan yang penuh tekanan ini, hanya ada satu jalan, berjuang habis-habisan di kandang kedua, Indonesia. Ai Ogura kembali dihantam nasib buruk. Rookie andalan Trackhouse ini dipastikan tidak akan tampil di MotoGP Indonesia, Mandalika, akhir pekan ini. Cedera pergelangan tangan kanannya yang ia dapatkan dari kecelakaan di Grand Prix San Marino bulan lalu belum juga pulih sepenuhnya. Ogura bahkan sudah mencoba memaksakan diri di Motegi, di mana ia lolos kualifikasi ke posisi 13, lalu finish di urutan 9 dalam sprint, sebelum akhirnya menyerah dan mundur dari balapan utama. Pihak Trackhouse mengeluarkan pernyataan resmi. Mereka mengatakan, meskipun telah dilakukan penilaian dan perawatan di Jepang sejak Motegi, kondisinya menunjukkan bahwa ia diputuskan tidak dapat mengendarai Trackhouse RSIP 25 dengan aman di Mandalika. Ini jelas menjadi pukulan besar. Ogura sebenarnya sudah bersiap kembali ke trek, namun nyatanya rasa sakit di pergelangan tangan membuatnya mustahil untuk bertarung. Meski begitu, Ogura tetap hadir di Mandalika. Bukan sebagai pembalap, melainkan sebagai bagian dari acara penting, yaitu peluncuran livery baru Trackhouse RSIP 25 Gulf Edition yang dipilih langsung oleh para penggemar. Setelah acara pada Kamis sore itu, Ogura akan segera kembali ke Jepang untuk melanjutkan pemulihan. Absennya Ogura membuat Raul Fernandez menjadi satu-satunya pembalap Trackhouse yang berkompetisi di Mandalika. Kondisi yang jelas sulit bagi tim baru yang sedang mencoba menancapkan eksistensinya di MotoGP. Bagi Ogura, harapan berikutnya ada pada Grand Prix Australia di Phillip Island, 17-19 Oktober. Namun dengan cederanya yang masih membayangi, pertanyaan besar pun muncul. Apakah ia bisa benar-benar kembali tepat waktu? Bagi Trackhouse, kehilangan Ogura di Mandalika adalah tamparan keras. Dan bagi para penggemar Indonesia, absennya pembalap Jepang itu jelas meninggalkan rasa kecewa mendalam.